Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap kan? Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Hari ini kita masuk ke hadis yang ke-31 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan tema yang diambil kali ini adalah sesuai dengan intisari hadisnya, yaitu tentang zuhud. Kata yang mungkin biasa kita dengar, namun tatkala kita tidak mengerti kata ini bisa menjadi nanti salah persepsi gitu ya. Pandangan kita orang zuhud itu pakaiannya jelek kan, pakaiannya compang-camping, nggak terurus gitu ya, rajin ke masjid kan. Anggapan kita seperti itu ya. Apakah seperti itu sesungguhnya orang zuhud? Nah, maka nanti kita akan lihat di penjelasan hadis ini. Baik, kita langsung masuk ke dalam hadisnya. Ini dia hadisnya, an Sahal bin Sa'id bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dan dia berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku kepada sebuah perbuatan, idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Kalau aku melakukan amalan tersebut, maka aku akan dicintai Allah dan aku juga akan dicintai manusia. Lengkap lah ini ya, cinta Allah, cinta manusia. Nah, faqala, Rasulullah berkata, izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah kamu dengan dunia. Nah, ini kalau ini nanti memandang zuhud itu dengan sesuatu yang tidak peduli dengan dunia ya, maka nanti bisa jadi kita akan tertinggal. Atau bagaimana nanti kita memandang zuhud ini ya, dalam penjelasan atau syarah hadis ini. Kemudian, zuhudlah kamu pada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu dengan apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nas, maka kamu akan dicintai oleh manusia. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis hasan, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu, dan ini sanadnya sanad hasan. Oke, kita sebentar menjelaskan ya tentang perawi hadisnya, dan tidak banyak referensi terkait dengan perawi hadis ini. Yang jelas yang kita kenali dari matan dan rawi hadis tadi, namanya Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad ya. Beliau ini adalah salah seorang dari Ansor ya, dan dari suku Khazraj, dan beliau ini terkategori sigar sahabah ya. Sigar sahabah, ada juga istilah dengan kibar sahabah. Sigar sahabah itu yang bertemu dengan Rasulullah dan mereka pada waktu itu masih kecil ya, sigar. Seperti kita kenal dengan Ibnu Abbas ya, dan Arba'ah al-Abadilah, dan sahabat ini juga salah satunya. Kalau kibarus sahabah yang berjumpa dengan Rasulullah dan mereka telah dewasa, Umar, Abu Bakar, Ali dan lain sebagainya. Ali pun terkategori masih muda ya, waktu itu ya. Nah, beliau ini bapaknya itu dari kalangan sahabat Nabi dan wafat semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Karena syarat menjadi sahabat Nabi ya, beriman, kemudian
berjumpa dengan Rasulullah, meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian awal namanya bukan Sahal tapi Hazin. Hazin ini huzn, yaitu artinya sedih. Karena namanya ini jelek, diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Sahal. Sahal artinya mudah. Nah, jadi beri nama anak jangan asal-asal Arab saja. Cari artinya. Kalau asal-asal Arab nanti banyak arti Arab yang arti-arti dalam bahasa Arab itu yang bahasanya negatif. Dulu pernah kita share beberapa nama itu. Nama orang asal-asal Arab aja. Ada syaiton namanya. Syaiton. Nama orang syaiton. Nama orang al-jin. Nah, namanya jin. Nama orang jahannam. Nama yang jelek. Hazin termasuk adalah sifat yang kurang baik. Nanti namanya hazin, sedih setiap ada bahagia kan. Makanya Rasulullah ganti menjadi nama Sahal, mudah. Berikutnya beliau ini diberi usia yang panjang, wafat pada tahun 91 Hijrah. Sementara Nabi meninggal di 10 Hijrah karena Nabi berdakwah di Madinah itu 10 tahun. Dan beliau juga sempat hidup di zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang kita kenal dengan seorang pemimpin yang otoriter, otoriter, kejam dan sadis, pemimpin Islam. Dulu pernah kita ceritakan tentang bagaimana beliau banyak membunuh orang-orang Islam. Walaupun dalam kepemimpinan beliau banyak memberikan jasa bagi dunia Islam. Dan beliau juga terkategori sahabat yang paling akhir wafat di Madinah. Jadi setelah beliau ada lagi sahabat-sahabat lain. Jadi beliau sahabat yang terakhir. Artinya setelah itu adalah tabi'in. Setelah sahabat, tabi'in, kemudian baru tabi'ut tabi'in. Tabi'in adalah orang-orang yang kemudian bertemu dengan para sahabat Nabi. Ya, urgensi hadis ini mengandung dua wasiat penting. Yang pertama tentunya zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Yang kedua adalah zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia. Ini disampaikan oleh Mustafa Dib Al-Bugho dalam kitab Al-Wafi. Keduanya ini bisa membuat manusia bahagia di dunia dan akhirat. Dan tentunya tidak akan terwujud kebahagiaan dunia kita kalau manusia tidak cinta dengan kita. Manusia benci dengan kita, tidak akan terwujud. Karena banyaknya salah satu penderitaan manusia di dunia ini yaitu ketika dia punya banyak musuh. Menderita itu. Apalagi musuhnya tetangga sendiri. Setiap hari bertemu. Musuhnya adalah jamaah masjidnya sendiri. Setiap hari bertemu. Makanya salah satu indikator kebahagiaan seseorang yaitu jarun soleh, memiliki tetangga yang baik. Nah, kalau kita di mata manusia, kita dicintai, disukai, disenangi, maka kemanapun kita pergi akan bahagia. Berikutnya, sebaliknya kalau misalnya banyak musuh, nah maka kita akan setiap saat bertemu. Maka dalam hati ini muncul kadang-kadang tidak senang, benci, dan lain sebagainya. Orang seperti ini tidaklah bahagia. Begitu juga akhirat. Nah, akhirat kita akan bahagia kalau Allah ridho pada kita. Kalau Allah cinta dengan kita. Kalau sudah faktornya cinta itu apa saja yang diinginkan dikasih kan? Nah, begitu ya. Apa saja yang diingin hambanya pasti dikasih. Nah, apalagi di akhirat tidak ada yang kita bisa andalkan kecuali cintanya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan diterimanya amal-amal kita selama di dunia. Ya, kita masuk kepada bahasan hadis ini. Ya, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkanlah kepadaku tentang amalan yang kalau aku mengamalkannya dicintai Allah dan dicintai manusia. Nah, pertanyaan atau permintaan sahabat ini
Ini tentunya sesuai dengan keinginan dan juga ya tergantung dengan orientasi hidup. Karena orang ini biasanya dia pasti akan menanyakan sesuatu yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Walaupun kalau dalam orang Indonesia itu ada namanya basa-basi ya. Basa-basi. Basa-basi ya. Basa-basi. Lama basi. Kelamaan orang dengar jadi bosan basi jadi. Nah, tapi ketika orang yang dia punya orientasi hidup, maka pertanyaannya itu akan berbobot gitu. Bobotnya itu jelas. Yaitu, nah dia menginginkan bagaimana bisa bahagia dunia, bagaimana bisa bahagia di akhirat. Berbeda orang yang tidak punya orientasi, tidak punya tujuan hidup, tidak punya argumen untuk ditanyakan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Nah, bercakap sana sini dari A ke Z, tidak tahu tujuannya kemana. Ya, makanya kita lihat para sahabat Nabi itu ketika mereka bertanya, biasanya bobotnya berat sekali. Ya, berbeda dengan kita. Nah, kalau kita ngelakar kupong itu orang ya, ngelakar kupong, tidak tahu kemana tujuannya. Pokoknya asal bela ketawaan lah cukup ya. Nah, ngelakar kupong tidak berbobot. Nah, tapi kalau sahabat Nabi, nah, masya Allah ya, nanya surga, nanya neraka, nanya amalan, nanya perkara hati, nanya perkara masya Allah. Nah itu. Kalau kita ngelakar, nah inilah perlu juga dijadikan sebagai apa namanya muhasabah diri kita ya. Dan salah satunya nanti itu mungkin ya, bagian dari zuhud sebenarnya. Nah, kalau seorang yang terbiasa dengan ngelakar yang tidak berfaedah, yang ngelakar kupong, itu ada tingkatan dia meninggalkan sebuah kezuhudan, meninggalkan, berarti dia belum zuhud. Nanti kita akan lihat level-levelnya. Kemudian berikutnya dari hadis ini kita bisa melihat bahwa sahabat yang tadi menanyakan terkait dengan bagaimana amalan-amalan, di antaranya mengharapkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia secara beriringan dua hal ini. Jadi, ya, keduanya ini bisa beriringan dan saling menguatkan. Kita meraih cinta manusia, ya, itu salah satu jalan kita juga untuk meraih cinta Allah. Jangan sampai nanti malaslah minta bantuan ke dia. Ya, saya pun zuhud padahal kita butuh kita itu pertolongan dengan seseorang itu dalam rangka kita ibadah kepada Allah misalnya. Ya. Nah, dua-duanya bisa beriringan. Meraih cinta Allah dengan wasilah manusia kita lakukan. Begitu juga meraih cinta manusia dengan tujuan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, itu juga kita lakukan. Agar tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Karena selama ini yang kita pahami terkait dengan zuhud itu seakan-akan ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Orang yang zuhud seakan-akan tidak butuh dunia gitu ya. Seakan-akan orang zuhud itu tidak butuh dunia. Tidak seperti itu sebenarnya. Ya, dunia yang untuk akhirat ya wasilahnya di dunia ini. Nah, jadi nanti kita lihat dari yang kita lakukan ini sudah termasuk sikap zuhud atau belum. Karena mengapa? Karena zuhud ini bukan hanya amalan yang terlihat. Ya. Oke, berikutnya kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu pada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Nah, untuk memahami zuhud ini, maka kita harus tahu penjelasan secara lughatan, secara bahasanya apa itu zuhud itu. Nanti kita lihat penjelasan para ulama terkait dengan definisi zuhud ini. Banyak sekali ulama menjelaskan tentang masalah zuhud ini. Nah, yang pertama makna zuhud secara bahasa itu berasal dari akar kata az-zahid. Artinya sesuatu yang sedikit. Sesuatu yang sedikit. Tidak dianggap sesuatu yang sedikit. Atau dalam bahasa lain, dalam terjemahan lain, arti yang lain, tidak menyukai sesuatu. Dan ini kaitannya dengan makna yang pertama,
yaitu tidak menyukai sesuatu karena sedikitnya atau rendahnya atau tidak berharganya sesuatu. Ya. Nah, sekarang ketika seseorang dia memakai pakaian yang lusuh, yang kumuh, karena dia memandang bahwa dunia ini tidak berharga, begitu ya, mungkin ya anggapan mereka. Nah, ini ada perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf itu di akhirnya minaz zahidin wa syara bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah. Dan ini kejadian ketika Nabi Yusuf itu dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur ya, dalam sumur. Nah, dan kemudian ketika diangkat oleh seorang pejalan, seorang yang berjalan itu ketemu ketika ngambil air, tiba-tiba ada anak kecil, kemudian ada orangnya kafilah dagang yang membeli Nabi Yusuf tersebut, dan mereka menjual Nabi Yusuf itu ya dengan harga yang murah, Nah, wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka itu ya bukan mereka orang yang zuhud, yang tidak punya harta maksudnya di sini. Karena mengapa? Karena maksudnya artinya dalam ayat ini adalah Nabi Yusuf itu tidak berharga gitu. Wa kanu fihi minaz zahidin, karena mereka merasa tidak tertarik, tidak berharga, tidak bernilai. Apalagi hanya seorang anak kecil yang pada waktu itu dijadikan budak. Nah, jadi satu yang kita ambil pengertiannya yaitu zuhud itu adalah yaitu yang sedikit, yang tidak berharga. Nah, kemudian kita lihat penjelasan para ulama terkait dengan zuhud ini secara istilah. Ibnu Jauzi mengatakan ya, anna zuhda ibaratun an insirafi ar-raqbah an syai' ila ma huwa khairun minhu. Zuhud itu artinya adalah ya sebuah perumpamaan yang mana seseorang itu memalingkan dengan sesuatu, dia tidak mau melakukan sesuatu, tidak mau mengambil sesuatu, dialihkan dengan yang lain. Kenapa? Dikarenakan yang lain ini itu lebih baik dibandingkan dengan yang pertama. Yang pertama, kata Ibnu Jauzi. Yang kedua, Ibnu Taimiyah mengatakan, wala Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, yaitu wa tarku ar-raghbah fima la yanfa'u fid daril akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan keinginan-keinginan yang mana keinginan tersebut tidak bermanfaat untuk kebutuhan akhirat. Ya, jadi yang tidak bermanfaat untuk kebutuhan akhirat itu tidak diambil, tidak dilakukan. Itu zuhud kata beliau. Di antaranya apa? Wa huwa fudulul mubahi, yaitu sebenarnya sesuatu itu diperbolehkan. Ya, urusan dunia ini diperbolehkan, tapi kalau berlebihan maka inilah yang dikatakan melalaikan dari akhirat. Nanti kita lihat ya. Contoh-contohnya apa? Yaitu sesuatu yang mubah tapi berlebihan yang tidak dapat la yusta'anu biha ala ta'atillah. Yang mana ya yang mubah yang berlebihan ini tidak membantunya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ya, kalau kakek-kakek sih wajar ya. Kalau kakek-kakek wajar ya pakai HP poliponik ya. Zaman dulu poliponik ya. Pakai HP enggak pakai Android, enggak pakai HP cecal mau kakek-kakek. Itu zuhud kah? Zuhud enggak gitu kira-kira? Enggak pandai bukan zuhud itu. Enggak pandai pakai. Tapi misalnya ada seorang kakek-kakek enggak pandai memang pakai HP Android, dia hanya pakai HP hanya untuk kegunaannya saja, karena dia yakin bahwa kalau aku pakai HP Android ini bisa banyak urusan yang aku lakukan sehingga aku lalai ibadah. Nah, itu namanya zuhud.
Ya. Nah, kalau tujuannya menghindarkan diri agar kita jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ini adalah mubah. Banyak contohnya. Awal-awalnya dulu belum kenal dengan HP Android, nah, tidak suka foto-foto, tidak suka selfie-selfie, rajin dengar ceramah, rajin kemudian berinteraksi dengan cucu, dengan anak. Sekarang lah punya HP Android, nah lah mulai haksik dengan dunia sendiri. Lah lupa kan cucu, lah lupa kan silaturahim. Nah ini bisa jadi dia terhindar apa namanya yang mubah tadi membuat dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi boleh nggak? Boleh. Nanti ada tingkatannya, ya. Jangan sampai diputuskan dulu. Kalau gitu, nggak usahlah pakai dunia. Jangan juga, ya. Oke, berikutnya. Yang ketiga, Syekh Junaid beliau menjelaskan zuhud itu adalah yaitu hati yang selalu merasa ridho sekalipun usahanya gagal. Ya. Kadang banyak yang kita lakukan tak membuahkan hasil, ya. Salah satu definisi zuhud adalah orang yang bisa menerima kegagalan. Berikutnya, menurut Sufyan Ats-Tsauri, zuhud itu melupakan tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia. Tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia, bukan mengkonsumsi makanan yang tidak enak dan bukan pula mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Tapi bukan maksudnya ya mengenakan pakaian yang tidak nyaman. Apalah pakai baju lusuh, kasar, ya. Kemudian tidak apa-apalah makan tidak nyaman. Makan ikan asin, misalkan. Ikan asin mahal, ya. Ikan asin mahal. Tapi kesannya kan orang Belitung ini karena apa ikan asin. Kesannya miskin, ya. Ikan asinnya. Padahal ikan asin mahal loh. Ya, berkali-kali lipat ikan basah harganya kan. Nah, jadi bukan berarti orang yang zuhud ini meninggalkan makanan yang enak. Tidak enak makan yang nyaman. Karena saya zuhud. Enggak lah, tidak enak makan yang pakai pakaiannya bagus. Saya kan zuhud. Nah, bukan itu maksudnya. Menurut Az-Zuhri, yaitu kata beliau tidak tergoda dengan yang haram dan tidak pula tertipu dengan yang halal. Ya, apalagi zaman sulit seperti ini, ya. Orang yang zuhud itu walaupun dia tidak punya, tidak tergoda dengan yang haram. Begitu juga yang halal, kalau sampai yang mubah, yang berlebihan, kalau sekiranya dalam dirinya itu bisa menimbulkan kelalaian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu haram. Padahal itu halal dan itu mubah dan dia tidak ambil itu. Karena apa? Karena dia takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya. Beliau mendengar gurunya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yaitu az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Tarku ma takhafu darurahu fil akhirah. Karena mengapa? Dia takut, ya, apa yang dia lakukan itu menimbulkan mudarat bagi dirinya di akhirat nanti. Nah, itulah kata beliau pengertian zuhud dan wara yang paling bagus dan paling mencangkup, ya. Karena mengapa? Dikarenakan nanti, ya, antara zuhud dengan wara ini adalah perkara yang beririsan namun berbeda. Beda-beda tipis. Ya. Nah, kita awali dengan zuhud terhadap dunia. Kalau tadi definisi, sekarang zuhud terhadap dunia. Apakah zuhud terhadap dunia itu kita nggak peduli sama dunia, kita nggak butuh dunia? Maksudnya seperti itu, ya. Nah, kita lihat apa maksudnya. Az-zuhdu fid dunya huwa tarku ma la yuhtaju ilaihi minad dunya. Zuhud terhadap dunia yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan di dunia. Walaupun wa in kana halalan. Walaupun itu halal.
walaupun itu mubah, walaupun itu boleh. Ya. Wal iktisaru 'alal kifayah, dan dia cenderung hanya mencukupkan kepada kebutuhan-kebutuhan yang primer, yang dibutuhkan, yang mendasar. Kemudian wal wara'u tarkus syubhat. Sedangkan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang samar-samar, yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Dan hadis ini sudah kita bahas. Jadi yang dimaksud dengan az-zuhud, nah ini sudah masuk kepada pengertian secara maknawi zuhud ini apa ya. Jadi zuhud itu tadi bukan meninggalkan dunia. Jadi zuhud itu adalah yaitu ketika kita mengambil, memilih, menggunakan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Butuh kita apa? Kalau zaman sekarang memang menjadi kebutuhan kita menggunakan handphone yang sesuai ya. Kalau pakai handphone 3G sekarang, aduh, mutar-mutar sinyalnya. Nah, tapi kalau kita update terus misalnya, setiap ada keluar HP baru, misalnya iPhone 13, beli. Kemudian keluar lagi Samsung S22, beli misalnya. Ya kan? Nah, itu kebutuhan mendasar enggak? Tergantung. Tergantung dirinya. Kalau memang itu kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas kerja, untuk kemudian mempermudah urusan, itu masih kategori yang wajar, masih diperbolehkan. Akan tetapi ketika kayaknya fungsinya sama saja, pas ketika dipakai, oh biarlah aku milih yang murah saja, yang saya pakai sekarang sampai di wafat, sampai HP-nya rusak gitu. Nah, itu yang namanya zuhud. Ya. Nah, jadi bukan meninggalkan dunia, jadi zuhud ini bukan meninggalkan kebutuhan dunia. Karena kembali lagi bahwa zuhud yang sesungguhnya itu sumbernya adalah bukan pada yang tampak pada seseorang, tapi yang ada dalam hati kita. Nah, ada juga orang-orang yang pura-pura zuhud. Nah, pura-pura zuhud, pura-pura tidak butuh dunia, padahal hakikatnya itu bukan zuhud. Sengaja pakai motor buruk, padahal duit banyak misalnya. Sengaja pakai motor buruk agar dipandang orang sebagai orang yang sederhana, orang yang zuhud. Hatinya menginginkan orang menganggap dia orang yang zuhud. Ini bukan zuhud. Karena apa? Karena dia masih membutuhkan anggapan orang lain. Orang yang zuhud itu tidak butuh anggapan orang lain. Yang dia butuhkan adalah cinta Allah. Dia pakai motor buruk, pakai handphone buruk misalnya, pakai baju yang jelek, bukan karena dia nggak mampu beli, tapi dikarenakan, nah itu agar dia bisa meninggalkan hal-hal yang mubah yang kemudian melalaikannya dari perintah Allah. Tapi kalau masih ada dalam hatinya ingin dianggap sebagai orang yang zuhud, maka itu hakikatnya bukan zuhud. Ya. Nah, pakai sungko hitam-hitam, sungko putih, sungko aji ya, sungko Pak Aji ya. Pasti cium busuk baunya kan, gak dicuci berbulan-bulan. Itu bukan zuhud namanya. Cerubu. Baju hitam-hitam belakang, bertambal-tambal. Ada duit beli? Ada. Ngapa pakai itu? Biar aku dianggap orang yang sederhana. Itu bukan zuhud. Tapi kalau faktornya aku nyaman kan baju ini kok, nah, nyaman, enak, ya, dingin, adem, dan ada sejarahnya. Ini baju saya ini mahal nih, zuhud nggak? Ini baju ini dari Mekah belinya nih, merek Casio, kasih orang, dikasih orang, Casio dikasih orang. Ada jemaah haji ngasih baju, nah dipakai.
Baju mahal kan? Nggak zuhud berarti ustadz. Bukan, ini dikasih orang. Dikasih orang walaupun yang mahal kita pakai. Ya, bukan untuk berbangga, akan tapi karena faktor kenyamanan kita dalam menggunakannya. Ya. Nah, berikutnya ini yang sekarang banyak tren itu ya, outfit ya. Outfit, berapa outfit yang engkau pakai ya. Sekarang banyak ini ya. Nah, ini jadi sesuatu yang apa namanya tren lah gitu ya. Ada seorang ini saya tutup mukanya, ada seorang artis lihat pakaiannya. Jaketnya harganya 33,5 juta. Wah, jadi ngumpulkan segini, masya Allah, lama eh. Nah, tas selempang ya 19 juta ya. Tas selempang nggak? Eh? Nah, Dirija pakai brand yang awet itu ya. Nah, ada gerger ujungnya itu nggak sampai 1 juta. Nah, kemudian lihat tali pinggangnya 25 juta kan. Tali ban, gesper. Kita beli no harga nyari paling no murah. No 15.000 mana ada. Di sini tidak ada 15.000 sekarang. Ada. Yang untuk anak SD 10.000. Nah, jamnya 21.300.000. Sepatu 12 juta, nggak diinjak-injak kah sepatu? Kira-kira orang kayak gini zuhud nggak? Tergantung. Tergantung juga. Kalau macam kita tidak akan sanggup beli nih. Ya kan? Jangan dipaksa-paksa. Ya. Nah, kalau orang ini untuk pamer ya jelas ria-ria kan? Karena kebanyakan kalau orang-orang terkenal, para artis itu dia membeli barang-barang yang mahal, yang branded seperti ini. Nah, dia untuk pamer, ya, untuk pamer, untuk nilai jual. Nah, kalau kita, nah, pakai apa namanya sungko, sungko no harga ya, berapa ya sungko ini ya? 15 tidak sampai 50.000 nih. Outfitnya ini Casio dikasih orang. Celana berapa? 50.000. Nah, gitu ya. Dalam merek Soang. Soang ya. Angsa. Merek Angsa. Nah, kira-kira kalau kita ingin yang lebih mahal bisa nggak? Bisa, tapi itu bukan kebutuhan mendasar. Ya, kerja kuat nyari banyak-banyak duit hanya untuk beli jaket macam ini 33 juta. Untuk apa juga? Fungsinya sama jaketnya. Baju juga sama. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi ya. Jadi apa namanya? Sebaliknya begitu juga. Sebalik orang ini, ada orang yang pakai sungko, baju kumel, kucel, kemudian celana, semuanya jorok, jorok, bersih, apa namanya macam tek lalatan gitu kan? Apakah itu orang zuhud? Belum tentu tadi ya. Belum tentu orang itu zuhud, tergantung hatinya. Tergantung hatinya. Jadi kita bisa menilai ya, kita ini zuhud apa tidak. Nanti ada level-levelnya. Makanya jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, mau masuk Isya. Nah, antara zuhud dan wara' ini memiliki istilah keduanya ini memiliki makna yang berdekatan ya. Namun ini pengertian yang berbeda. Nah, zuhud itu, wara' itu tarkuma takhafu dhuruhu fil akhirah. Wara' itu adalah meninggalkan sesuatu yang kemudian bisa dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Sedangkan zuhud adalah ya tarkuma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dia tidak bermanfaat untuk akhirat. Nah, maka zuhud dalam arti wara'. Wara' ini adalah bagian dari zuhud. Ya. Yang wara' itu belum tentu zuhud, tapi orang yang zuhud sudah tentu dia wara'. Jadi tingkatan zuhud ini lebih tinggi dibandingkan dengan wara'. Orang yang zuhud udah pasti yang subhat-subhat itu akan dia tinggalkan. Karena dia tidak butuh. Jangankan yang subhat, yang mubah aja tadi ditinggalkan. Jadi tingkatan zuhud itu lebih tinggi dibandingkan wara'. Nah, baik. Nah, ini ya, sampai ini mungkinnya. Jadi pandangan tentang zuhud ini disebutkan dengan Imam Ahmad. Ada orang yang zuhud ini dengan hanya meninggalkan yang diharamkan, yang tidak
yang tidak dibutuhkan, atau dia yang mubah tapi israf, berlebihan. Inilah zuhud tingkatan yang paling rendah. Zuhud tingkatan orang awam. Kalau kita kan yang butuh-butuh motor butuh, macam mana? Jarak jauh ini, jarak dekat ini. Mobil butuh nggak? Yang model gimana? Ya. Kemudian kalau punya mobil, kalau motor butuhnya berapa kok? Kira-kira butuh nggak kita mengoleksi motor sampai 10 di rumah? Kalau lah 10 itu namanya israf. Nah, kalau kita kan nggak israf ya. Mobil juga butuh nggak mobil sampai 10 ekor di rumah? Orang di rumah cuma 3. Tujuannya kemana? Itu israf. Kita tidak sampai seperti itu. Kita masih orang awam. Zuhud kita zuhud orang awam. Kemudian berikutnya, meninggalkan yang diperbolehkan, meninggalkan yang mubah. Tetapi yang mubah ini melebihi kebutuhan. Ya. Nah, ini kategori zuhud untuk orang yang khos atau khawas. Misalnya, mobil, motor. Kita bisa beli nih. Mobil Lamborghini. Ya. Tapi gawe sehari-hari nanam sahang. Kira-kira nanam sahang, banyak lubang. Kira-kira boleh nggak sebenarnya? Boleh saja, duit kita, punya duitnya ada. Ya. Pergi ke kebun, pakai motor Harley Davidson yang harganya miliaran. Boleh nggak? Boleh saja. Mubah, boleh saja kalau ada duitnya. Tapi ditinggalkan. Karena mengapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini melebihi kebutuhan kita. Tadi ya, kita punya di rumah kita punya anggota keluarga misalnya 7 orang. Kita sanggup beli mobil Fortuner. Tapi kita memilih membeli mobil Avanza saja. Bukan iklan ini, iklan mobil, bukan ya. Milih R3 aja misalnya. Roda 3, R3, roda 3. Bemo aja ya berarti. Nah, ini kategorinya bisa dengan yang mewah tapi kita memilih yang biasa saja. Nah, ini orang yang khawas. Ya. Bukan ada duit untuk beli ya. Bisa makan di restoran yang mewah. Yang satu kali makan bisa jutaan. Bisa, duitnya ada. Memang orangnya kaya. Tapi memilih makan di warteg. Ini tingkatan kedua. Yaitu khawas. Yang ketiga, yaitu meninggalkan hal-hal yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan zuhud yang paling tinggi. Pokoknya mau dia mubah, mau dia yang mencukupi, apalagi berlebihan, selama itu bisa memalingkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Inilah makom yang paling tinggi, yaitu makomul arifin, orang-orang yang sudah sempurna kezuhudannya. Kira-kira kita sampai mana? Makom kita ini. Zuhud kita sampai mana? Tingkatan yang paling rendah, yang menengah, atau makom yang paling tinggi. Setiap orang akan beda-beda. Ya, tapi jangan sampai kita merasa pada makom paling tinggi, sementara kita dengan makom tersebut ingin dianggap manusia sebagai orang yang zuhud. Karena itu hakikatnya adalah bukan perbuatan zuhud. Karena sumber zuhud inilah sumbernya dari hati kita. Baik ya, sampai di situ ya, baru setengah rupanya. Tidak akan habis ya. Karena panjang sekali bahasan tentang ini. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan umur setelah Ramadan Syawal insya Allah. Nanti diikuti terus kalau mau yang menginginkan kebaikan selama bulan Ramadan di channel YouTube IKADI, dan kalau berkesempatan ikutinlah agenda IKADI ya.
dimanapun dan kapanpun kita berada. Walau alam bisawab, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridai pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik, kegampangan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.